Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang filum Porifera. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Andi Suprayogi, Diah Ayu, Nadia Rizky, dan Setia Kalila. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian porifera, ciri-ciri porifera, fisiologi porifera, klasifikasi porifera, struktur porifera, dan peranan porifera. Pengertian porifera. Porifera merupakan organisme yang hidup di dasar perairan, merupakan salah satu kelompok animalia yang struktur tubuhnya paling sederhana dan tersusun atas banyak pori-pori. Porifera disebut juga hewan spons. Ciri-ciri porifera. Yang pertama, tubuh memiliki banyak pori yang merupakan sistem saluran air yang menghubungkan bagian luar dan bagian dalam tubuh. Yang kedua, tidak memiliki alat gerak. Yang ketiga, sistem pencernaan berlangsung secara intraselular. Yang keempat, tubuh disokong oleh mesenchim dan spikula-spikula atau bahan serabut yang tersusun dari bahan organik. Yang kelima, struktur tubuh dibagi atas 3 tipe, yaitu askon, sikon, dan ragon. Yang keenam, bersifat holozoik maupun saprozoik. Yang ketujuh, berkembang biak secara seksual dan aseksual. Fisiologi porifera. Yang pertama, ada sistem gerak. Pada dasarnya, hewan porifera tidak memiliki sistem gerak yang pasti. Bahkan beberapa porifera tergolong sebagai hewan sesil atau hewan yang tidak dapat berpindah tempat. Yang kedua, ada sistem pernafasan. Alat pernafasan terdiri atas sel-sel pinakosit atau bagian luar dan koanokosit atau bagian dalam. Oksigen yang telah ditangkap oleh kedua jenis sel tersebut diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel-sel amubosit. Yang ketiga, ada sistem pencernaan makanan. Pencernaan makanan pada porifera adalah intraseluler. Intraseluler merupakan pencernaan makanan yang terjadi di tingkat sel atau di dalam sel. Yang keempat, ada sistem reproduksi. Berkembang biak dilakukan secara seksual, pertemuan antara spermatozoid dan sel telur, dan aseksual melalui proses bertunas. Terakhir, ada sistem saluran air. Sistem saluran air pada porifera dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada askon, tipe saluran air paling sederhana. Air masuk melalui ostia spongocoel osculum. Contoh, Leucosolenia. Kedua ada sikon. Tipe saluran air terdiri atas 2 saluran, yaitu incruent dan radial. Air dari ostia saluran incruent radial spongocoel osculum. Contoh, SIPA SP. Yang ketiga ada ragon, tipe saluran yang paling kompleks. Air dari ostia saluran radial yang bercabang spongocoel osculum. Contoh, Spongia sp. Klasifikasi porifera. Klasifikasi porifera dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama ada calcarea. Calcarea bersifat kalkarius karena spikulanya mengandung kalsium karbonat atau kapur. Sebagian spikulanya berbentuk monakson dan triakson, sehingga tampak seperti duri-duri kecil. Contoh, SIPA sp, Kerantia sp, Sikon sp, Leucon sp, dan Clatrina sp. Yang kedua ada Hexactinellida. Kerangka tubuh berupa spikula mengandung banyak benang silikat atau kresik atau CO2 dengan 6 cabang atau eksa. Tubuhnya berbentuk silinder atau corong. Tidak memiliki permukaan epitel dan mayoritas hidup di laut. Contoh, Hyalonema sp, Peronema sp, dan Euplectella aspergillium. Yang ketiga ada Demospongia, hidup di air tawar atau laut. Memiliki rangkaian tersusun dari serabut-serabut spongin dengan spikula dari zat silikat dan umumnya berwarna cerah dan menarik, yang diakibatkan oleh adanya granula-granula pigmen warna di amubosit. Contoh, Euspongia sp, Calispongia sp, Clionia sp, Pilospongia sp, dan Spongia sp. Terakhir, ada Sclerospongia. Spons karang yang rangkanya tersusun dan kalsium karbonat yang terjalin dalam serat-serat spons, sehingga tampak seperti batu koral dengan diameter bisa mencapai 1 meter. Contoh, Ceratoporella dan Stromatospongia. Struktur porifera. Struktur tubuh yang pertama ada epidermis. Epidermis adalah sel-sel terluar dari porifera.
Sel-sel ini berfungsi melindungi sel-sel yang terletak di sebelah dalam. Yang kedua ada mesohil. Mesohil adalah bahan pengisian terletak di sebelah dalam epidermis. Yang ketiga ada spikula. Spikula adalah rangka sederhana dari porifera. Bentuknya seperti duri-duri yang berfungsi menguatkan tubuh agar dapat berdiri tegak. Spikula ini yang membuat tekstur porifera menjadi kasar. Yang keempat ada porosit. Porosit adalah sel yang membentuk pori-pori atau ostium di permukaan tubuh. Pori ini berfungsi sebagai saluran air masuk yang membawa makanan yang diperlukan oleh porifera. Yang kelima ada spongosel. Spongosel adalah rongga utama di tubuh porifera. Air dari pori akan berkumpul di rongga utama untuk disaring partikel makanannya. Yang keenam, koanosit. Koanosit adalah sel-sel di bagian dalam rongga utama yang berfungsi menangkap partikel makanan dan mencerna makanan tersebut. Yang ketujuh, amebosit. Amebosit adalah sel-sel yang dapat bergerak dan berfungsi mencerna makanan dan membawa hasil pencernaan ke seluruh bagian tubuh yang membutuhkan. Peranan porifera. Peranan porifera dalam kehidupan antara lain 1. Demospongia dapat dimanfaatkan sebagai spons untuk menggosok badan atau pembersih kaca. Yang kedua, dapat digunakan sebagai hiasan. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai bahan dasar kosmetik. Yang keempat, dapat digunakan untuk berbagai macam obat, salah satunya obat kanker. Yang kelima, dapat meningkatkan nilai ekonomis penduduk setempat dengan dijadikan tempat wisata, karena keindahan warna dan bentuknya. Yang keenam, dapat meningkatkan kualitas perairan. Yang ketujuh, dapat dijadikan sebagai bioindikator dari kandungan logam berat dan kontaminasi berbagai polutan dalam perairan. Yang kedelapan, penyusun terumbu karang atau koral. Yang kesembilan, habitat dan tempat berlindung bagi makhluk hidup lainnya. Kesepuluh, sumber makanan bagi makhluk hidup lain. Sekian penjelasan materi dari kami. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.